dan vaksin pun harganya harus murah karena semua orang harus pakai. Dan biasanya vaksin tidak memberikan profit yang banyak untuk perusahaan komersial pada saat itu sebelum itu. Jadi biasanya risetnya tidak terlalu banyak diminati oleh swasta. Ini hanya kebanyakan kepentingan pemerintah. Ya, jadi saya direkrut oleh Oxford untuk waktu itu untuk menangani vaksin rabies. Ya, jadi mereka punya teknologi vaksin rabies. Mereka bisa produksi dalam skala kecil dan hasilnya lumayan bagus. Sudah uji klinis di Afrika begitu. Dan mereka mau meningkatkan skalanya untuk uji klinis fase kedua. Jadi mereka perlu suplai vaksin jauh lebih banyak dan mereka berpikir akan mengkomersialkan produknya. Ya, jadi ya mereka mikir dari awal bagaimana supaya harga vaksin ini jauh lebih rendah dari yang sekarang. Waktu dulu kan mungkin kalau di produksi dan dijual mungkin harga vaksinnya bisa 1.500 sampai $2.000 per dosis. Ya. Jadi ya saya direkrut 3 bulan sebelum pandemi. Dan begitu pandemi langsung switch kerjaan buat vaksin COVID Ya. aktif. Jadi di satu universitas itu ya karena belum punya expertise dan di industri mereka nggak tahu bagaimana cara mengkomersialkan atau membuat produknya di dalam laboratorium ke dalam industri karena standarnya benar-benar berbeda dan equipmentnya atau peralatannya pun sangat berbeda itu. Jadi pada saat saya direkrut di Oxford, saya udah bisa menekan harganya jauh di bawah jauh di bawah $1.000 waktu itu. Jadi mungkin bisa dijual sampai ya kurang dari $1 sebenarnya. Jadi ya jumlah produksinya naik banyak, bisa 15 kali lipat. Saya sebenarnya mengerjakan itu dalam waktu 2 minggu. Ya, jadi supervisor saya senang sekali dan memberikan hasilnya ke yang profesor yang di atas dan pas ada pandemi dibilang ya nggak ada jalan lain, mungkin Karina harus join projectnya pada saat itu. Ya akhirnya saya diminta